Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua pencinta YouTuber. Saya akan perlihatkan kembali. Jadi ini spesial ya. Ini spesial tanaman-tanaman yang berdaun jumbo yang biasanya sih jarang kita menanam, kemudian dia pertumbuhannya itu memang abnormal ya, di atas rata-rata tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Kita mulai saja ya. Nah, ini pertama nih ada Calathea. Calathea ornata ya. Ini memang sudah sangat jumbo sekali ya. Nah, ini lihat, perhatikan telapak orang dewasa ini, nih daunnya. Nah, Calathea ornata ini kalau masih kecil cakep ya. Kalau kecil dia begini ya. Yang normal tuh begini daunnya. Nih. Cuma ini semakin lama, semakin ke atas daunnya tumbuh normal. Ini awalnya saya pecah, tapi sayang ya, karena daunnya sudah sangat rimbun dan dia sangat besar sekali. Ini batangnya saja itu panjangnya hampir 1 meter lebih. Nih, ya, ini panjangnya nih 1 meter. Kalau satu kilan ini ada 15 cm, ya ini ada berapa kilan nih? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Perhatikan ini sangat panjang dan besar. Ya, medianya sama aja semua. Ini sosoknya yang sangat jumbo ya. Itu potnya. Dan karena jumbo ini mungkin apa ya? Medianya cukup, penyinarannya juga cukup sehingga dia tumbuh jumbo dan sangat besar. Nih. Calathea ornata atau bisa juga orang nyebutnya Calathea tigres. Ini saya punya lagi yang cukup jumbo. Ini kan jenis Calathea ya. Kita kesini, ini begonia. Ini juga begonia cukup jumbo ya. Daunnya sangat besar. Nih. Jadi ini telapak tangan saya. Nah, jarang sekali pertumbuhannya sebesar ini. Dan ini memang merupakan komposisinya mungkin kali ya. Kesuburannya, pupuknya, juga medianya sangat cocok sehingga dia tumbuh abnormal dan membesar. Nih. Yang biasanya normal seperti ini ya. Itu. Yang ini sangat besar sekali. Walaupun potnya kecil saja ini ya. Ini potnya segini saja. Tapi daunnya ini sangat jumbo dan sangat besar ya. Kita ke tempat lain lagi. Saya juga mempunyai salah satu ini jenis alocasia ya. Alocasia melobadak. Ini adalah jenis alocasia yang sangat kaku. Ini juga sangat besar. Jarang sekali orang punya melobadak sebesar ini ya. Nah, ini. Daunnya baru 5. Baru 5 daun. Ini ya, 1, 2, 3, 4 dan 1, 5 ke depan. Tapi sudah sangat besar ya. Daun pertamanya ini. Nah, normal. Nah, 2 daun terakhir ini dia tumbuh dengan subur. Nah, ini juga nih. Nah, ini lebih subur lagi nih, sangat besar sehingga dia terbuka. Harusnya kan dia begini ya, bulat gini ya. Karena daunnya terlalu besar, dia menyilang begini. Mempunyai bentukan seperti ini sehingga daun bentuknya segitiga. Ya, seharusnya melobadak itu daunnya seperti ini yang normal. Ini normal seperti ini ya, karena pertumbuhannya tangan saya ya. Karena pertumbuhannya sangat abnormal, sangat besar, dia bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi mengalami mengalami kelainan. Berikutnya juga, ini tumbuh yang sangat subur nih. Ini Grand Puncak Borneo. Jarang sekali orang-orang punya sebesar ini dan sepanjang ini batangnya. Jadi tangkainya sangat panjang ini. Nah, ini ya. Kalaupun ada tumbuh mungkin memerlukan
tahunan kali ya. Cuma di sini memang beberapa tanaman walaupun medianya sama, dia tumbuh subur dan sangat jumbo. Ya mungkin karena tidak ada anaknya ya. Jadi tidak ada anaknya sehingga dia konsentrasi kepada indukannya saja. Ini Grand Borneo ya, Grand Puncak Borneo. Daunnya sudah banyak, yang normalnya seperti ini. Jadi biasanya orang menanam daunnya seperti ini. Ini daunnya lebih 2 kali daripada yang itu. Untuk normal. Berikutnya juga Calathea. Jadi Calathea juga ini Calathea yang ini black lipstick ini sangat besar ya. Jumbo dia. Biar satu tanaman dia berbeda-beda. Ini juga, ini biasa saja, yang ini normal ya. Yang ini jumbo. Ini tangan saya nih. Untuk Calathea black lipstick seukuran ini sangat besar sudah. Jarang ya. Biasanya para petani sudah memecah-mecah ini. Kebetulan ini dua rumpun ya. 2 rumpun. Mungkin kalau anaknya banyak daunnya juga tidak bisa sebesar ini. Calathea black lipstick. Ini juga ada tadi misalnya awalnya ini sangat besar nih ya, Rotundum Aceh. Jadi dipotong nih. Nah, ini dipotong nih. Ya. Jadi tinggal yang anakannya muncul. Ini juga Calathea crimson juga besar ya. Ini jarang sekali orang sampai besar begini. Pertama para petani biasanya langsung memisah anakannya. Nah, ini yang sangat spesial juga ini. Ini Alocasia regina. Alocasia regina ini kalau tidak di hutan mungkin ya, dia tidak bisa besar seperti ini. Nah, ini memang sengaja saya besarkan dan saya tidak potong ya. Karena saya suka. Jadi regina itu belakangnya begini ya, agak kemerah-merahan. Dan ini sangat besar. Ini daun berikutnya ini lebih besar lagi kayaknya nanti ini. Ini tangan saya. Nah, ini ya ada beberapa. Jadi jenis regina ini memang jarang besar karena memang karena harganya sangat mahal, mereka sering memperbanyak dengan cara memotong umbinya. Jadi walaupun sudah kecil, umbinya dipotong dibelah-belah maka akan tumbuh. Yang kalau yang ini saya tidak potong karena memang saya ingin melihat dia tumbuh, dan ternyata memang tumbuh besar ya. Calathea regina ini mirip dengan Calathea bisma. Ini bisma. Bismanya juga sudah tumbuh subur ya. Ini sangat besar juga daunnya. Para pengkoleksi jarang yang mempunyai besar-besar begini ya. Biasanya sangat ya, normalnya itu yang seperti ini kayaknya. Nah, ini normalnya seperti ini. Nah, entah mengapa beberapa tumbuhan di sini medianya sama tetapi pertumbuhannya berbeda. Jadi dia cukup besar dan mempunyai sosok yang lain daripada yang lain ya. Jadi ada beberapa, contohnya ini saja. Calathea ini sama satu media, tapi yang ini besar, yang di sebelahnya yang normal biasa. Untuk beberapa tanaman yang ada di sini, perlakuannya sama ya. Tapi entah mengapa juga beberapa tanaman walaupun perlakuannya sama, hasil kembangnya tidak sama ya. Kalau ini juga nih ya, ini cukup jumbo ya. Jadi jarang, seharusnya ini harus diganti potnya karena potnya memang sudah kecil ya. Tumbuh-tumbuh ini namanya sepatu pilom Bangkok. Jadi untuk beberapa tanaman memang mungkin keadaan atau penanganannya sama, pertumbuhannya mungkin memang beda-beda ya. Ini juga contoh yang cukup jumbo. Ini Sri Marble. Kalau Sri Marble ini jarang sampai sebesar ini biasanya ya. Biasanya atau karena ini tidak dipotek sehingga dia tumbuh kembang semakin lama ke atas semakin besar
Ya, marble. Ini kalau jenis siri gading mungkin lebih besar nih ya. Bisa, tapi kalau marble jarang-jarang yang sebesar ini. Padahal media tempat tanamannya sangat biasa saja nih, kecil ya. Nih ya, potnya sangat kecil. Ini daun awalnya masih hidup tapi sudah kuning. Nah, potnya sangat kecil tapi dia tumbuh membesar. Ya, seharusnya potnya lebih besar ini, harus diganti ya. Nah, ini juga beberapa tumbuhan nih kayak model sirih. Kebetulan memang mungkin karena lokasinya ya, dan lokasi dan tempat serta medianya dan pupukannya cukup atau seimbang sehingga dia menjadikan tumbuh abnormal. Ini juga ada ya. Ini kalau ini jenis Dipenbankia. Ini juga tumbuhnya sangat tidak normal dan sangat subur sekali ya. Nah, jarang-jarang ya dipen sebesar ini, dipen harmoni, dipen tisu harmoni. Kalau kita lihat dari atas, ini. Ya, alhamdulillah karena kita diberikan tanaman yang cukup subur sehingga dia memberikan keindahan. Jadi kalau tanaman dirawat dia subur. Tapi tidak semua yang ada tanaman di sini subur-subur semua. Saya juga tidak tahu karena media sama, tetapi tidak semuanya mendapat kesuburan. Ya, hanya beberapa saja dan tidak semua. Ini juga salah satu nih yang sangat subur yang saya suka. Nih, ya. Ini daunnya sempurna. Ya, ini jenis Dipenbankia Panglima atau Big Ben. Tapi yang Parigata ini sempurna ya. Selain roset, dia daunnya produktif. Jadi daunnya produktif itu adalah setiap tangkainya itu rapat. Ya. Apa yang dimaksud roset adalah dia bentuk atau struktur daunnya sempurna, tidak bengkok, tapi membulat. Ini dari awal sampai akhir dia membulat dan dia konsen dengan bercak parigatanya ya. Bahkan ada yang half moon ya, hampir setengahnya dia parigata. Ini saya sangat suka. Kemudian juga ciri-cirinya dia subur adalah semakin ke depannya atau semakin ke atas daunnya semakin besar. Nah, ini salah satu yang saya suka. Harusnya ini diganti juga nih. Nah, ini yang daun barunya nih kayaknya kuning semua nih kayaknya. Ya, karena warnanya tidak ada totol-totolnya ya. Jadi yang parigata itu semua batangnya, daunnya juga parigata. Nih, yang parigatanya. Nah, jadi kalau untuk pembeli, kalau ingin beli, jadi lihat batangnya juga. Kadang-kadang ada petani yang nakal, parigatanya disuntik atau diberikan suatu zat sehingga dia parigata, tapi ketahuan kok. Jadi parigata yang buatan manusia dengan parigata yang memang asli dari tanamannya, dia kuningnya beda, tidak cerah. Nah, ini yang sudah anakannya ya. Ini parigatanya. Dan semuanya beberapa tanaman sini memang jenis-jenis yang tumbuhnya subur atau besar itu tidak semuanya, saya juga tidak tahu. Nih contoh juga nih. Ini yang cocok medianya dan pertumbuhannya sangat besar. Ini jenis krokodil ya, Dipen krokodil. Cuma Dipen krokodil ini kalau dia masih daun barunya dia warnanya hijau ya, lama-lama dia berbentuk seperti ini. Ini seperti ini ya, gurat semburannya. Tuh yang ini juga yang tumbuh subur nih, Dipen Bangkok, Dipen tisu Bangkok juga cukup subur ya. Jadi intinya adalah tanaman yang subur dia biasanya tidak memiliki tunas-tunas anakan. Karena kalau tunas-tunas anakan itu maka dia akan membagi makanannya dengan untuk anakannya. Oke, sobat semua pencinta YouTube, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, subscribe yang belum. Kita akan selalu mengupdate tanaman-tanaman yang ada di sini agar bisa kita saling tukar informasi.
Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silakan, mohon bantuannya untuk di subscribe, like dan komen. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.